Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia online. Dan tetap bersama saya Bang Kowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Oke, atau biar lebih gampang melafalkannya ya, karena ini termasuk panjang, jadi kita pendekkan dengan LHO. Jadi kita akan belajar tentang teks LHO. Oke, apa sih teks LHO itu atau laporan hasil observasi itu? Penjelasannya sangat jelas sekali sesuai dengan namanya. Teks LHO ini merupakan teks yang berisi laporan, karena dia teks laporan ya, tentang sesuatu. Ini saya tulis sesuatu karena dia bisa, objeknya bisa bebas, bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuhan, bangunan dan lain sebagainya, secara objektif. Objektif ini maksudnya dia harus apa adanya, sesuai dengan fakta dan data, jadi tidak boleh asal-asalan. Dan yang paling penting, berdasarkan hasil pengamatan. Ini yang paling penting, karena dia LHO ini laporan hasil observasi. Nah, observasi itu artinya pengamatan. Jadi dia harus sesuai dengan pengamatan. Jelas ya? Jadi teks LHO ini adalah teks yang berisi laporan tentang sesuatu secara objektif berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di sampingnya ini bisa dilihat ada gambar ilustrasi orang sedang mengamati sesuatu. Dia sedang mengamati semacam kayak tumbuhan di sini ya. Nah, kira-kira nanti yang kita amati, apa sih yang akan kita tulis dari yang sudah kita amati itu? Nah, jelas yang kalian akan laporkan nanti terserah kalian sebagai pengamat ya. Biasanya kalian bisa nanti menjelaskan tentang deskripsi umumnya, karena ini tumbuhan berarti deskripsi tentang tumbuhan, kemudian sifat-sifatnya, bisa juga bentuk dari tumbuhan itu, kemudian menjelaskan tentang ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian amati. Jadi sesuai dengan apa yang kalian amati, karena ini sekali lagi objektif, jadi apa adanya ya, karena hasil pengamatan ya semua bergantung atau sesuai dengan apa yang diamati oleh si pengamat itu sendiri. Oke, nah kira-kira cara membuatnya bagaimana sih untuk menyusun teks LHO ini? Setelah kita mengamati sebuah objek, lalu kita bagaimana cara untuk menulisnya di dalam bentuk teks. Nah, tentunya kita harus tahu tentang strukturnya terlebih dahulu ya. Struktur teks LHO ini terdiri dari, yang pertama ada pernyataan umum. Nah, di buku lain biasanya juga ada yang menyebutkan deskripsi umum. Ada juga yang mengistilahkan definisi umum. Jadi bebas ya. Ini sama aja. Oke, jadi nanti kalau kalian biar tidak bingung, kalau menemukan deskripsi umum ya ini sama aja ya, ada pernyataan umum, definisi umum. Ada juga yang mengatakan klasifikasi umum. Oke, jadi ini nanti pembuatan teksnya yang pertama, atau gampang-gampangnya di paragraf pertama isinya ya ini isinya. Oke, nah biasanya dia ciri-cirinya ada kata definisi. Kata definisi itu ada, contohnya itu adalah, ialah, merupakan, itu merupakan kata definisi. Bisa juga dia berisi paparan umum, bisa juga berisi pengklasifikasian. Oke. Nah, nanti contohnya kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Oke. Nah, apa saja yang dilaporkan nanti? Aspek-aspeknya ya tentu saja bisa berupa paparan rinci dari pengklasifikasian yang sudah kita buat di pertama ini, bisa juga berupa bentuk, bisa berupa sifat-sifatnya, ciri-ciri dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalian membuat laporan pengamatan tentang kucing di rumah kalian, misalnya kalian punya kucing di rumah ya, berarti yang pertama yang harus kalian susun adalah pernyataan umumnya. Berarti kalian boleh mendefinisikan kucing itu. Jadi secara umum, gampang-gampangnya itu apa ya, basa-basi lah ya. Misalnya kucing adalah hewan peliharaan yang lucu dan disukai banyak orang. Nah, itu misalnya. Jadi kalian sudah memaparkan kata definisi. Oke. Kucing terbagi menjadi dua jenis. Ada kucing liar, ada kucing
peliharaan, misalnya gitu. Kalian mengklasifikasikan itu ya, misalnya ini contoh. Kemudian baru di paragraf berikutnya kalian akan menjelaskan aspek yang kalian laporkan secara detail. Karena tadi kalian sudah menyebutkan klasifikasi bahwa kucing itu terbagi menjadi dua jenis, ada kucing liar dan kucing rumahan. Berarti nanti kalian di sini memaparkan secara rinci dari pengklasifikasiannya. Jadi kalian menjelaskan kucing liar itu bagaimana, terus kucing rumahan itu yang bagaimana. Kalian juga kalian boleh memaparkan atau menjelaskan tentang bentuk-bentuk kucing, sifat-sifat kucing, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya lebih jelas. Nah, di dalam teks LHU ini pasti ada kaidah bahasanya yang sering dijumpai ya. Kaidah kebahasaan yang sering dijumpai di teks LHU ini yang pertama ada kata definisi, ini sudah jelas ya. Kata definisi itu contohnya ya dia ada kata-kata adalah, iyalah, merupakan, ya, yaitu. Kemudian yang kedua, yang paling sering muncul adalah kata sifat di teks LHU itu, karena sudah jelas nanti di teks LHU ini dia akan memaparkan tentang hal-hal yang dilaporkan yang berkaitan dengan bentuk, sifat, karakter, dan tentu saja nanti tidak lepas dari kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Kata sifat itu hal yang menerangkan tentang objek, ya, sederhananya hal yang menerangkan tentang objek. Jadi seperti contoh ganteng, cantik, jelek, tinggi, pendek, gemuk, kurus, indah, buruk dan sebagainya. Misalnya teman saya cantik. Nah, berarti kan cantik ini menerangkan tentang teman-teman saya, bahwa teman saya itu ya cantik. Misalnya bangunan itu tinggi. Nah, berarti kita diterangkan tentang objek bangunan itu ukurannya tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut di contoh ya. Nah, ini ada contoh teks LHU. Oke, kita baca. Ini tentang benda. Benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad, bukan roh. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaan. Dengan melakukan pengelompokan, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Oke, di paragraf pertama ini kita sudah bisa mengidentifikasinya bahwa paragraf pertama merupakan bagian dari pernyataan umum ya, karena sudah jelas pernyataan umum itu strukturnya berada di atas. Jadi sudah jelas ini dan sangat kelihatan ciri-cirinya, ada kata definisi yaitu adalah. Dan di sini juga ada klasifikasi, yaitu kata-kata ini dikelompokkan. Nah, benda di dunia ini dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaan. Jadi dia dikelaskan, dibedakan lah istilahnya atau sederhananya gitu ya. Dengan melakukan pengelompokan bla 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 di dunia ini dapat, nah ini ada lagi diklasifikasi. Nah, dia dikelaskan lagi menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Oke? Sangat jelas ya. Jadi paragraf pertama ini merupakan bagian dari pernyataan umum dan klasifikasi umum. Oke? Dan sudah bisa kita tebak bahwa di paragraf selanjutnya akan berisi tentang paparan aspek yang dilaporkan. Nah, bisa kita baca ya. Benda hidup mempunyai ciri umum seperti bergerak, bernafas, tumbuh, dan mempunyai keturunan. Benda hidup juga membutuhkan makanan. Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri umum tersebut. Kerat, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda hidup. Kaca, air, plastik, baja, dan oksigen adalah contoh benda mati. Benda hidup dapat dikelompokkan lagi menjadi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pengelompokan itu dilakukan bla 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 sampai laporannya panjang ya. Tidak saya ketik semuanya. Jadi intinya di paragraf kedua dan ketiga sampai selanjutnya ini dia berisi aspek yang dilaporkan. Nah, ini dia memaparkan secara rinci tentang benda hidup karena tadi sudah disebutkan di sini di klasifikasi. Jadi dia memaparkan apa yang sudah dia klasifikasikan. Ada benda hidup, benda mati. Kemudian dia lebih merincikan lagi penjelasan benda hidup itu, ada hewan, ada tumbuhan, dan terus sampai penjelasan laporannya selesai. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi. Dan sesuai dengan kaidah bahasanya di sini sudah terlihat ada kata definisinya, ya. Kemudian ada kata sifatnya juga. Nah, untuk menemukan kata sifat yang paling gampang itu triknya kalau saya ngasih tahu ke murid-murid itu saya suruh untuk menambahi kata sangat sebelum kata dan sekali setelah kata. Kalau ada yang cocok berarti itu kata sifat. Karena kata sifat pasti bisa ditambahi dengan kata-kata yang bersifat superlatif ya, sangat, kemudian
sekali gitu. Contoh misalnya sangat benda sekali kan nggak cocok ya, berarti bukan kata sifat. Sangat adalah sekali, sangat segala sekali, sangat yang bla bla bla. Nanti kita akan menemukan di sini. Nah ini sangat mudah sekali, cocok kan ya? Berarti mudah ini merupakan kata sifat. Kemudian kita cari lagi. Nah ini ketemu sangat hidup sekali, sangat hidup. Nah cocok, berarti hidup ini merupakan kata sifat. Sangat mati. Nah mati ini juga merupakan kata sifat, dan seterusnya kalian bisa cari sendiri. Oke. Nah itu dia pelajaran tentang hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Untuk lebih memperdalam wawasan kalian tentang teks LHU ini, kalian bisa mencari sumber-sumber lain di internet, di buku-buku, terserah kalian. Intinya secara sederhana, teks laporan hasil observasi itu ya teks yang berisi laporan hasil pengamatan yang tentunya ditulis secara objektif, apa adanya sesuai dengan fakta dan data. Oke, cukup sekian materi pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan tetap jangan lupa jaga iman, jaga kesehatan, jaga semangat, selalu bahagia, dan jangan berhenti berdoa. Dari saya Bang Kowi mengucapkan terima kasih sudah nonton video pembelajaran bahasa Indonesia online ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.